Nama saya Amalia TS dan saya seorang sinematografer. Karir menjadi DOP itu aku agak lupa ya tahun berapa fix gitu jadi DOP, lupa gitu. Cuma pokoknya aku terjun kuliah di IKJ itu 2001, abis itu mulai ikut syuting itu di 2001 itu aku kuliah sambil bantuin kakak kelas syuting sampai akhirnya aku lulus 2007, 2008 mulai jadi lighting. Kayaknya kalau DOP megang sendiri untuk film-film pendek dimulai dari film pendek itu tuh kisaran tahun 2011 sih sampai sekarang gitu. Untuk film pendek ya, untuk film pendek, video klip. Tapi kalau untuk mendiopikan sebuah film panjang itu sebenarnya baru dapet tuh di tahun 2014-an atau 2013 gitu. Director of Photography adalah menurutku adalah orang yang visualisasikan apa yang dibutuhkan dari sebuah skrip dan dari isi kepalanya seorang sutradara. Itu lebih gampang ya menurutku. Sebenarnya bukan memilih, ini takdir kayaknya. Jadi dulu lulus kuliah itu sebenarnya ibuku yang minta aku jadi DOP, which is aku nggak tahu ada jurusan DOP, ada kerjaan orang film di balik layar gitu, nggak tahu gitu. Emang dari kecil hobinya nonton film Hollywood tuh hobi banget nonton di TV. Cuma karena dulu sepupuku itu adalah kameramen di salah satu PH. Jadi zaman aku 2001 dia aja udah jadi DOP gitu di salah satu PH gitu. Nah ibuku ngeliat kayak ini kok kayak kerjaannya mungkin cocok ya buat anak yang kayak gini gitu. Akhirnya ibuku nyuruh untuk masuk IKJ aja dan jadi DOP gitu. Tapi sebenarnya dia cuma kayak basicnya dia cuma ngomong udah lu masuk IKJ jadi kameramen. Tapi ternyata masuk IKJ itu terlalu banyak jurusan. Nah itu jadi kayak kita anak baru masih yang jadi apa gitu, sampai akhirnya gue kok malah soundman keren, dia pakai headset, dia pakai mixer gitu. Nah sebenarnya kalau kriteria ini bukan cuma DOP sih, mau jadi apapun itu cukup paham ilmunya sih. Belajar mau jadi apa, mau jadi akuntan ya tahu ilmunya akuntansi gitu, mau jadi DOP ya tahu ilmunya gitu. Nggak harus ada kriteria, tapi memang satu paham ilmunya, kedua fisiknya kuat gitu aja. Role model itu dari kemarin dikasih pertanyaan juga sampai sekarang masih belum terjawab sih. Role model tuh kayak ngefans sama siapa gitu ya. Kalau ngefans sebenarnya karena aku cewek kebetulan role modelnya nyari yang luar. Jadi ada satu DOP namanya Ellen Courage, itu juga yang ngajarin, yang ngasih tahu itu guruku. Ini DOP keren cewek, tonton di karya-karyanya. Tapi sekarang makin kesini-sini ngelihat DOP cewek di luar itu makin maju. Dan salah satunya kan akhirnya kemarin masuk nominasi Oscar gitu. Jadi sebenarnya bukan role model satu orang gitu. Pokoknya ada satu yang berprestasi pasti fans. Ada satu yang tiba-tiba filmnya keluar dan gila gambarnya keren banget, pasti ngefans. Bikin lagi, ada film lagi DOP Indonesia, seniorku tiba-tiba bikin sesuatu yang gila, dia bikin gambar beda di sini, itu aku ngefans gitu. Sebenarnya nggak patokan satu orang gitu. Tapi kalau role model bukan kerjaan, lebih ke
how to survive, bertahan gitu kan. Itu kan cewek bertahan di dunia film, apalagi di sinematografi gitu ya. Nah itu tuh aku role model itu tuh ya ibuku sendiri sih, ngelihat pertahanan dia bertahan jadi single mother gitu, ngegedein aku gitu. Kalau minder, jujur awal-awal itu aku malah minder jadi lighting. Itu kayak ini kerjaan yang fisiknya harus kuat banget. Satu, kedua, gini, meskipun kita udah paham ilmunya, tapi begitu kita ke lokasi syuting, semua lokasi yang kita akan datang syuting itu pasti beda-beda gitu. Bukan hafalan nih lighting. Nah, aku tuh minder dulu malah awal-awal jadi lighting kayak gila nih gue belajar kurang lebih 3 tahunan nangkep deh ya. Tapi di luar itu kan ternyata basic lighting tuh ada gitu yang kita pelajarin nih. Basic lighting ada, itu yang aku jadiin patokan. Mau lokasinya kayak apapun, aku punya basic lighting ini. Jadi tinggal sebenarnya ngelatih taste kita aja nih sebagai DOP. Nah, tapi kalau ngomongin minder terhadap cowok-cowok, kayaknya zaman sekarang udah nggak ada minder-minder. Kita malah kayak cewek tuh kayak ya udah pengen, bukan punya apa nih namanya, sederajat atau apalah gitu, enggak gitu. Tapi somehow cowok itu tetap harus di atas kita gitu, kalau aku mikirnya gitu. Tapi kalau untuk soal kerjaan, soal ilmu kayak gini, kita sama-sama nimba, sama-sama cari kerjaan di dunia film. Ya emang rasa bersaingnya aja sih yang ada, malah bukan minder. Kayak gila dia bikin gambar bagus ini nih, si cowok A ini bikin gambar kayak gini, gue termotivasi, gue mau bikin lebih bagus atau coba gue samain gitu. Malah kalau minder malah enggak sebenarnya, tapi lebih kayak mereka tuh saingan gue nih gue gimana cara harus nyusul, jadi itu jadi motivasi gitu buat kita gitu. Tim ke 21-nya gitu, kayak udah nggak ada slot, harusnya tahun ini jadi tahun depan, udah saking penuhnya film yang daftar untuk ke 21 gitu. Kalau film yang paling menantang untuk dalam pengerjaannya itu ada satu. Kalau untuk pengerjaannya sendiri itu aku syuting di Pangkalan Bun. Cuma memang belum tayang sampai sekarang gitu. Itu berapa tahun yang lalu lah. Itu kita tertantang dari lokasi dan dari ceritanya sendiri karena ini periodik kan. Tapi aku agak lupa nih ini tahun berapa. Ceritanya tuh menceritakan tahun 1900 berapa, dilengkap 5 tahun kemudian, endingnya tuh dilengkap 5 tahun kemudian gitu. Jadi sebagai DOP itu tantangan untuk how to create color atau membedakannya gimana ya gitu. Tahun 19 sekian, 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah itu konsep yang kadang kalau kita DOP ini dapat cerita kayak gitu, itu pasti kepikiran buat gua apain ya gitu buat ngeliatin warna. Dan lokasinya di Pangkalan Bun itu kita syuting di memang hutan beneran, hutan alam yang binatangnya masih ada gitu. Jarak tempuh ke sana pun dari kota Pangkalan Bun itu bisa 6 sampai 8 jam dengan alat-alat yang berat kayak gitu. Dengan sebenarnya lokasinya hutannya itu tuh kayak jalannya itu menanjak dan tanah merah gitu. Begitu hujan, wassalam. Jadi itu memang tantangan kalau secara lokasi itu salah satunya, dan secara konsep juga itu. Terus kalau ada salah satu filmku lagi yang sangat menantang, itu baru-baru tayang di awal tahun 2018 pokoknya. Itu sebenarnya film 5 gitu. Itu yang terus berhadapan dengan 5 saudara langsung. Itu lumayan
gila tantangan banget nih gitu. Kalau yang lain kayak ya udah lokasi konsep. Kalau ini lebih ke person to personnya nih gitu. Kalau syuting nggak menemukan tempat gini, filmmaking itu menurutku kan balik lagi ini teamwork gitu ya. Jadi bukan cuma bukan cuma ada sinematografer di sini, ada soundman, ada art director, ada director. Nah ini taste-nya mereka nih harus kita gabung. Selain taste, kayak apa? Kayak gini, kita hunting ke satu lokasi. Aku udah suka banget nih. Wah ini keren. Ternyata untuk sound nggak mungkin. Tinggal jalan raya, sebelahnya masjid, ada sebelahnya lagi sekolah, anak-anak bubaran sekolah, itu nggak mungkin. Jadi kayak memang kita harus saling ngelengkapin sih. Begitu dapat kayak dapat lokasi yang tengah-tengah, sound aman, kamera ruang kerjanya juga bisa nyaman, secara look director juga kita semua sepakat gitu. Sebenarnya ini lebih mencari kesepakatan, bukan cuma kayak ada gak yang nggak sesuai dan nanganin gitu. Ya balik lagi, film itu diskusi gitu. Jadi sebenarnya pasti bisa ditangani sih. Sebenarnya kalau genre yang paling sulit diproduksi mungkin ya, aku belum pernah dapat horor, tapi mungkin horor itu agak lebih sulit secara produksi karena satu mungkin horor kebanyakan syutingnya malam, baik nyari lokasi pun kebanyakan cerita tuh lebih menuju ke lokasi-lokasi yang masih tua bangunannya gitu. Terus konsep untuk kalau aku sebagai DOP sih kayak gimana cara bikin gelap yang sinematik. Nah itu kalau bikin di film drama nyesuaiin cerita gitu, kayak kalau bikin film drama romance nggak masuk nih gitu. Nah aku belum pernah dapat tawaran horor sebenarnya. Ada satu tapi lebih tentang zombie. Nah itu aja udah lumayan apa ya, lumayan beda dari film-filmku sebelumnya, dan secara teknis dia tuh lebih rough, lebih susah gitu. Nah balik lagi kalau bukan horor, salah satunya adalah film action. Itu pasti yang paling susah menurutku. Dan dua ini aku belum pernah dapat, horor dan action. Action ini kayaknya menurutku sih dari sistem produksinya kayaknya ribet banget ya gitu. Tapi pengen banget sebagai DOP itu gue harus dapat satu minimal gitu. Kesulitan yang dialami selama menjadi seorang DOP, apa ya, kalau kesulitan banyak sebenarnya, tapi kesulitan yang kayak apa dulu nih? Kalau kesulitan dalam hal kerjaan di lapangan itu sebenarnya lebih ke, kalau kita lebih ke waktu. Untuk soal itu kayak ada bawah-bawahnya aku tuh yang kayak DOP kan harus tahu lighting, harus ngeset lighting gitu. Nah kadang-kadang waktu dari produksi untuk jatah kita ngeset tuh yang kalau bisa dikasih seharian aku ngeset mungkin tuh seneng banget gitu. Cuma kan nggak mungkin. Jadi dari produksi tuh dibatasin waktu-waktu masing-masing gitu. Nah terkadang ada hal yang mau capai lightingnya wahnya seapa, itu jadi kita minimize, jadi harus ngakalin kalau di lapangan. Sebenarnya kebanyakan ngakalin sih DOP sama apa ya, apalagi kalau udah kena sama yang namanya syuting eksterior itu. Kalau kita udah mainnya matahari, itu kesulitan yang kayaknya semua DOP itu pasti aduh gitu. Mau ngambil masternya matahari keluar, tiba-tiba pas ngambil close up-nya mataharinya tuh ketutup, kita harus nungguin
Matahari keluar lagi, sedangkan waktu dari Astradanya udah nggak memungkinkan. Jadi sebenarnya lebih kalau sinematografer sih lebih ke teknis. Yang kita kejar di dunia film ini kan karya ya. Mungkin ya nggak bohong juga kita ngincar penghasilannya gitu, uangnya, tapi terkadang kayak gimana kita besarnya seperti apa. Nah kalau aku pribadi, aku tuh ngejar karya. Jadi ada kalau ngomongin hal yang belum tercapai, sebenarnya pencapaian seperti pengen membuat gambar yang seperti ini, pengen dapetin skenario yang seperti ini gitu kan. Cuma kan kita kadang-kadang nggak bisa milih nih. Ada skrip masuk, ini cukup suka ya udah, nggak yang neko-neko gitu. Sebenarnya achievement, nah untuk mengejar yang kita sebut karya itu, kadang untuk personal ya aku lebih suka ngebuangnya itu di film pendek gitu. Jadi memang apa ya, kalau memang di film yang kita akan kerjain bareng-bareng film panjang itu nggak dapet sesuatu yang mau dicapai, aku ngebuangnya di film pendek gitu. Nah kalau untuk penghargaan, karena bukan gila penghargaan, tapi ya apa sih penghargaan seorang DOP gitu, cuma cari duit doang, enggak. Kita akan lebih termotivasi kalau film-film yang kita ikut masuk festival mana gitu. Nah kebetulan impianku yang bukan paling ya, tapi sejauh ini pengen go internasional gitu, pengen kayak sebenarnya kayak dadah-dadah di panggung Oscar gitu, kayaknya seru banget, menyenangkan gitu, bisa go internasional, dikenal banyak orang gitu. Kalau harapan untuk industri film Indonesia sendiri itu sebenarnya lebih ke kesejahteraan untuk kru sih gitu. Jadi memang bukannya mengeluh atau apa, tapi kadang-kadang kita selalu memaklumi gitu untuk masalah jam kerja, jam tidur. Di sini nih masih lumayan kita apa ya namanya ya, kita kasih bukan kebaikan sih, tapi ya udah deh memaklumi. Kadang-kadang ada kerjaan yang ada film yang aku kerjain sampai 24 jam nggak tidur. Tips untuk menjadi seorang DOP, jangan belajar instan gitu aja. Kalau belajar instan, nanti berhentinya juga instan. Kayak mie instan aja cepet habis gitu kan. Nah kalau belajarnya dari bawah, mau istilahnya sinematografer itu pekerjaan, kalau kasar ya orang lihat tuh kuli berat gitu, kayak kuli tapi gaya kameranya gitu. Padahal kalau menuju jenjang itu aku tuh pernah jadi lighting 3 tahun, pernah jadi loader, pernah jadi asisten kameramen. Itu semua aku jalanin dulu, tahu prosesnya menuju seorang sinematografer tuh kayak apa gitu. Nah untuk menjadi lighting, cewek jadi lighting, ngangkat berat, ngangkat lampu, kotoran, ya udah jalanin gitu, jangan gengsi. Maksudnya kalau mau yang manis-manis ya udah jadilah yang punya duit, enak dilayanin segala macam. Tapi kalau mau jadi DOP, satu, jangan belajar instan, kedua, pelajarin ilmunya dengan benar, ketiga, jalanin proses gitu. Asal, karena sinematografi ke bawahnya banyak nih, nggak cuma kamera doang. Kita hidup di film udah dari zaman orang dulu sampai zaman sekarang. Kasih diri sendiri tantangan gitu buat nyoba hal-hal baru. Jangan cuma mencontoh yang udah ada, jangan ngandelin referensi, cari ide baru, kembangin taste-nya sendiri gitu. Saya mau kemana, kembangin banyak. Terus jangan males baca buku, duitnya jangan cuma buat foya-foya beli buku di luar negeri itu bagus-bagus banget kalau tentang film. Aku selalu ngeluangin waktu, ngeluangin uang untuk kadang-kadang kalau lagi keluar negeri, pengen pulang bawa buku gitu, 1, 2, 3 sampai 5 biji buku. Itu duitnya aku spend buat ke buku, karena memang kita bisa melihat pengalaman orang luar itu syuting, bisa lihat di YouTube-nya, di sosmed apa segala macam. Tapi buku-buku tentang sinematografi itu aku pernah beli dari DOP yang aku suka gitu.
Jadi ada di itu tuh ada kayak 25 DOP, dia menceritakan detail tentang lightingnya, floor plan-nya di film-film besar Hollywood. Nah, itu aku incar tuh. Jadi emang pengen tahu dia kalau misalnya lampu kayak apa ya gitu. Jangan cuma ada YouTube memang, tapi nggak akan sedetail itu gitu. Jangan males baca gitu aja. Jangan males baca. Jangan kalau memang mau jadi sinematografer, kejar, magang, cari orang-orang yang kamu seganin buat jadi DOP dan cari nomornya, cari kontaknya, ikut kerja sama dia. Jangan cuma mikirin duitnya dulu gitu. Karena aku basic dari awal terjun ke dunia film, bukan ngincar uangnya. Kita kejar dulu orangnya, kita kejar ilmunya. Nanti uang akan datang. Bonus itu bakal datang kalau kamu udah jago sendiri gitu.